sama saya dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Wonorejo yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, tamu undangan, peserta diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Wonorejo pada program pendidikan guru penggerak angkatan 11. Kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu guru hebat dalam kegiatan diseminasi ini. Saya berharap nanti diskusi kita dapat berjalan dengan baik dan lancar, dimudahkan seperti itu. Sebelumnya marilah kita buka kegiatan diseminasi ini dengan membaca umul kitab Bapak Ibu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, dengan pembacaan surat Al-Fatihah tadi semoga bisa memberikan kelancaran Bapak Ibu dari awal hingga akhir kegiatan diseminasi pada kesempatan kali ini. Baik, sebelum kegiatan diseminasi kita mulai, marilah kita dengarkan dulu sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Wonorejo atau yang mewakili kepada Bapak Muhammad Slamet, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrahli syukri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman peserta diseminasi untuk kegiatan pemenuhan untuk guru penggerak Pak Faisal dan Pak Aswar. Marilah kita bersama-sama bahwa diseminasi ini adalah sesuatu yang sangat penting, sehingga nantinya kegiatan diseminasi ini bisa menjadi budaya. Karena diseminasi adalah penyebaran penyegaran informasi-informasi tentang yang updated. Nah, tentunya karena diseminasi ini adalah yang dilakukan oleh Pak Faisal dan Pak Aswar. Diseminasi adalah penyebaran budaya positif, penyebaran budaya positif. Salawat serta salam semoga Allah tetap kami curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, diseminasi akan sangat penting apabila semua yang merumuskan budaya positif yang akan kita diskusikan ini, apabila saling memberi masukan bagaimana budaya positif bisa disebarkan lewat individu-individu di tempat kita bekerja, yaitu di OPD SMP Negeri 1 Wonorejo atau tepatnya Satuan Pendidikan SMP Wonorejo. Kalau semua stakeholder, mulai stakeholder kemudian Bapak Ibu guru mempunyai sikap budaya positif dalam pembelajaran, dalam dunia pendidikan, insya Allah SMP Negeri 1 Wonorejo akan mempunyai imbas yang bisa dibanggakan nantinya dengan budaya positif ini, di mana budaya positif ini bisa diakselerasikan bersama-sama. Kalau pengakselerasian budaya positif ini tidak bisa kita
wujudkan, ya boleh dikatakan hanya teori nantinya saja. Karena masing-masing akselerasi itu Bapak Ibu Guru bisa memahami dengan penuh sikap-sikap kepribadian yang bisa kita tonjolkan, sehingga masing-masing individu mempunyai nilai-nilai positif yang bisa nantinya akan dicontoh oleh peserta didik kita. Itu yang pertama, akselerasinya. Jadi tujuannya adalah untuk mengakselerasikan pengetahuan budaya positif, biar dari semua warga sekolah memahami tentang akselerasi budaya positif, sehingga tidak satu mengerjakan sesuatu yang baik kemudian satu yang lainnya hanya seolah-olah tidak tahu menahu. Kemudian yang kedua adalah dengan akselerasi ini maka akan punya dampak dari akselerasi budaya positif. Jelas dampak utamanya adalah untuk anak didik kita, sehingga disiplin budaya positif atau budaya positif yang lain dalam pembelajaran anak-anak kita akan memperoleh dampaknya. Karena apa? Yang dicontoh, yang ditiru adalah tentunya adalah Bapak Ibu Guru dengan budaya positif, dengan akselerasi tadi. Kemudian yang ketiga adalah mendorong budaya akselerasi positif ini didorong ke semua di warga sekolah, sehingga nantinya ada pertukaran ide guru yang satu punya ide yang positif didukung guru yang lain positif, sehingga yang muncul ide-ide positif ini bisa menjadi suatu kebanggaan di SMA Negeri 1 Rejo. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang diseminasi tentang akselerasi budaya positif, di mana penyebaran ini terus jangan berhenti, selalulah berbuat baik, jangan bosan berbuat baik. Itulah inti dari penyebaran budaya positif, diakselerasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan diskusi ini bisa nanti kita selesaikan dengan baik, dengan memberi satu ide yang lain untuk kemajuan di dunia pendidikan kita, terutama di SMA Negeri 1 Rejo. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Pak Muhammad Selamat atas sambutannya dan pembukaan ya, sebelum kita mulai kegiatan diseminasi budaya positif ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Selamat tadi dapat kita benar-benar resapi, kemudian kita terapkan dalam pembelajaran ya, tempat kerja kita, di sekolah kita di SMA Negeri 1 Warurejo. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja Bapak Ibu, santai saja Bapak Ibu ya, tidak perlu tegang ya, kita kegiatannya diskusi saja, lebih banyak ke diskusi. Iya. Jadi Bapak Ibu monggo bisa melihat slide di depan begitu ya. Aksi nyata diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Warurejo. Nah, ya, kita untuk memecah keheningan tadi ya Bapak Ibu Guru ya, silakan Bapak Ibu Guru bisa berdiri terlebih dahulu. Iya, berdiri. Iya, berdiri dulu begitu. Kemudian kita lakukan aktivitas sederhana. Senyum selama 30 detik Bapak Ibu. Iya dah, Pak Wildan itu ya senyumnya manis sekali ya. Iya, senyum yang iya, asalnya jangan senyumnya jangan sinis ya Bapak Ibu ya, yang tulus ya, tulus, ikhlas begitu ya. Silakan tatap wajah teman Bapak Ibu Guru di depan. Iya. Yang terdekat boleh ya, saling menatap gitu ya. 30 detik. Ya, coba rasakan aura positif dari teman Bapak Ibu di sebelahnya begitu ya, dengan saling tersenyum ya, bahagia sesuai moto dari kepala sekolah kita ya. Yang penting bahagia. Iya, senyum 30 detik. Sampun? Sudah bahagia? Oke, monggo bisa dulu kembali. Luwih Pak Adib ya. Baik. Bapak Ibu Guru, hebat ya. Kita lanjutkan kembali diskusi kita. Ya, sebelumnya saya mencoba untuk membuat
kesepakatan dalam forum diskusi kali ini Bapak Ibu. Jadi kalau di dalam kegiatan kami di program Guru Penggerak itu biasanya selalu ada ini ya Pak Azwar ya, kesepakatan-kesepakatan sebelum memulai kegiatan begitu Bapak Ibu. Ini mungkin Bapak Ibu bisa terapkan di kelas atau di manapun ya Bapak Ibu ketika mengadakan kegiatan agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Nah ini kesepakatan ini diperoleh dari hasil pemikiran Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu boleh silakan menyampaikan pendapat Bapak Ibu terkait dengan apa yang harus kita sepakati dalam kegiatan forum diskusi kali ini. Monggo, saya sudah memberi contoh, misalkan yang pertama kesepakatannya menghargai pendapat sesama peserta. Sepakat apa buatan Bapak Ibu? Sepakat, Yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan saat berbicara. Kira-kira sepakat ya? Iya, Bapak Ibu semuanya saya yakin sopan-sopan semua, bahasa tutur katanya lemah lembut, begitu Bapak Ibu ya. Ada guru bahasa Jawa di sini ya. Iya. Oke, Pak Selamat. Terima kasih sekali Pak Selamat selaku wakil kepala sekolah. Saya di depan sini ya Bapak Ibu ya. Iya. Mau Pak Azwar ya, tolong ya. Iya. Ya, baik. Monggo yang ketiga Bapak Ibu. Silakan siapa yang mau membuat atau memberikan pendapat terkait dengan kesepakatan forum ini. Silakan. Iya, boleh. Mendengarkan dan memperhatikan ketika ada orang lain sedang berpendapat. Oh iya. Nomor 3 ya. Apa tadi Bu Nurul? Mendengarkan dan memperhatikan ketika orang lain sedang berpendapat. Yang lain gimana, sepakat? Oh iya, sepakat. Namanya juga kesepakatan forum ya. Jadi harus disepakati oleh seluruhnya peserta begitu. Ya, jadi yang ketiga mendengarkan dan memperhatikan ketika ada peserta atau orang lain yang sedang berpendapat. Oke, lanjut. Ada lagi yang lain? Kegiatan selesai tepat waktu. Oh iya, siap ini Bu Dia, bagus ini ya. Kegiatan ya selesai tepat waktu. Sepakat semua ini kalau ini ya? Iya dong, saya yang pertama mendukung ini ya. Harus tepat waktu ya. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Oke. Ada lagi mungkin? Bu Indah, Bu Maut. Apa? Gimana Bu, monggo. Oh izin, oh iya Kak, izin dulu bila mau ke toilet gitu ya. Izin. Iya, terlebih dahulu bila ada keperluan ya. Iya gitu saja ya. Keperluannya kan macam-macam ya Bapak Ibu ya. Mungkin mau beri tugas atau ada tamu, ada yang lain. Ke toilet juga termasuk keperluan. Cukup atau ada lagi? Cukup ya. Oke, cukup berarti ya. Oke, saya bacakan kembali berarti Bapak Ibu guru. Kesepakatan forum diseminasi kali ini yaitu yang pertama menghargai pendapat sesama peserta, menggunakan bahasa yang sopan saat berbicara. Yang ketiga mendengarkan dan memperhatikan ketika orang lain berpendapat. Yang keempat, kegiatan ini diharapkan bisa selesai tepat waktu. Dan yang kelima, Bapak Ibu bisa izin terlebih dahulu bila ada keperluan yang lain. Boleh ya, boleh izin Bapak Ibu begitu. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan diseminasi ini ada satu pernyataan ya Bapak Ibu ya. Seorang guru yang baik, semuanya baik nih. Insya Allah ya, amin ya. Seorang guru yang baik, ini bukan kata saya ini ya, ini dari teori yang saya pelajari Bapak Ibu, harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ini ada pada modul ya Pak Azwar ya, modul 1.4 mengenai budaya positif. Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira kalau mendengar kata budaya positif, nah apa Bapak Ibu yang terbesit dalam pikiran Bapak Ibu sekalian? Monggo Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapat atau mungkin contoh-contoh budaya positif di sekolah. Kalau mungkin kesulitan mendefinisikan budaya positif, monggo silakan. Pak Adib, iya, Pak Aswar, iya. Iya.
Kira-kira apa ya budaya positif itu sih sebenarnya sih menurut Bapak Ibu? Mau ke Pak Adib? Ya, menurut saya dari kata positif Iya, siap. berarti yang baik-baik, Pak. Oh, yang baik-baik. Iya. Nah, contohnya misalnya, Ya contohnya disiplin positif, ya contohnya salam. oh salam, Ya, iya. salam sama murid Oke, ya dan bisa. selalu Tersenyum. bersabar. Oh, bersabar, ya. Iya, bersabar. Iya. Bersabar, Iya, bersabar ya Pak Adib. Iya, berarti tadi ya senyum, kemudian mencoba bersabar menghadapi anak-anak kita yang nakal-nakal ya Pak Adib ya. Iya, ini nggak nakal-nakal sebenarnya ya. Mungkin ada unik-unik ya. Iya, kita ganti jangan nakal-nakal ya. Iya, yang unik-unik ya Pak Adib ya. Iya, jadi Pak Adib itu selalu menerapkan budaya positif ya tadi, mencoba bersabar menghadapi tingkah laku anak-anak kita yang unik-unik tadi katanya. Iya. Pokoknya yang kelakuan yang baik-baik lah. Oh iya begitu ya. Tepuk tangan untuk Pak Adib semuanya. Iya, luar biasa Pak Adib. Baik, satu lagi silakan Bapak Ibu. Oh ya Pak Fahmi ini Bapak kesiswaan, monggo. Oke, kalau menurut saya itu untuk budaya positif itu kalau budaya itu berarti kebiasaan gitu. Betul, betul. Jadi Terus. budaya positif menurut saya itu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah Nggih. yang memiliki hal-hal yang positif. Salah satunya kalau misal diterapkan ke siswa, kalau bertemu dengan guru itu harus melakukan minimal 5 S. Salam, sapa, Senyum. kalau senyum, sopan, santun. Nggih. Semuanya. Iya, ya nggak apa-apa yang ditambah ya nanti apa 6 S berarti Pak. 6 S ya. Cukup. Cukup, Pak Fahmi betul sekali ya. Jadi penerapannya tadi kebiasaan ya Pak Fahmi ya. Ya, jadi kebiasaan di sekolah yang mengarah pada hal-hal yang positif Bapak Ibu ya. Jadi tadi seperti kalau ada siswa ketemu dengan gurunya, maka siswa tersebut ya sebisa mungkin senyum dulu ya, minimal senyum ya biasanya Bapak Ibu ya, Bapak gitu menyapa, senyum ya. Kadang kita tidak salim ya Bapak Ibu ya, hanya senyum dan sapa saja biasanya seperti itu. Itu terutamanya cantik-cantik. Kalau itu Pak Azur ya itu ya biasanya ya. Iya. Sama Pak Fahmi. Sama Fahmi ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, bahwasanya budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti, nah ini konsep-konsep ini yang kami pelajari Bapak Ibu. Mungkin Budia dengan Bu Nurul sudah hatam ya ini ya. Yang pertama ada konsep disiplin positif yang pertama. Yang kedua ada konsep mengenai motivasi perilaku manusia. Yang ketiga ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dan yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam segitiga restitusi. 6 hal ini Bapak Ibu sekalian nanti akan kita bahas ya. Nanti saya dengan Pak Azhar akan bergantian untuk membahas mengenai ke-6 hal tersebut. Baik, Bapak Ibu sebelum masuk ke 6 hal tersebut, kita ada semacam materi ya mengenai perubahan paradigma belajar. Paradigma itu seperti apa ya, kepercayaan keyakinan seseorang ya, kepercayaan keyakinan seseorang atas hal-hal tertentu di dalam dia berkegiatan ya. Perubahan paradigma belajar dalam hal ini kegiatan yang kita lakukan adalah pembelajaran di kelas ya. Keyakinan apa sih yang kita rasakan saat kita mengajar kepada siswa, nah namanya paradigma belajar. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam teori yang sudah kami pelajari, nah ini ternyata ada beberapa hal-hal yang memang berbeda ya, atau berubah Bapak Ibu. Ada hal yang berubah dari saat-saat zaman dulu dengan zaman sekarang Bapak Ibu. Mungkin bisa dilanjutkan slide-nya Pak Azwar. Nah iya. Nah, perubahan paradigma belajar ini erat kaitannya dengan membangun budaya positif. Ya, membangun budaya positif di sekolah dengan sekolah menyediakan lingkungan yang positif
Ya tadi ya, aman dan nyaman. Aman dan nyaman. Agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, kemudian disiplin ini sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Secara tidak langsung kita sering seperti itu nih Bapak Ibu ya. Kita sering menyuruh siswa mengerjakan A, B, C, D. Itu kan salah satu bentuk kontrol guru terhadap siswa. Nah, kita akan belajar bagaimana sih bentuk kontrol atau teori kontrol ini seperti apa sebenarnya sih. Nah, nih Bapak Ibu, ini ada games lagi Bapak Ibu. Jadi saya minta sukarelawan 2 orang untuk maju ke depan. Siapa ya? 2 orang ya. Pak Adib. Nah, Pak Wildan ya. Oke, ya. Ini sini Pak Agim. Ini Agim. Kelihatan ya kamera ya. Sini Miss. Iya. Nah, ini saya punya koin. Nah, koin ini adalah hal yang sangat berharga bagi Pak Adib. Apapun alasannya, dia tidak akan melepaskan koin ini. Sangat berharga sekali bagi dia, lebih berharga dari dunia dan seisinya. Nah, misalnya ini ya, sangat berharga sekali. Monggo Pak Adib bisa digenggam menggunakan 2 tangan. Ini Pak Adib, iya. Nah, kemudian letakkan tangan di depan seperti ini. Nah, kemudian Pak Wildan ini akan mencoba merebut koin itu. Sesuatu yang berharga dari Pak Adib ya ini ya. Nah, silakan Pak Wildan, tolong direbut koinnya dengan cara apapun. Iya, iya boleh tuh ya. Membujuk, menancap, menghardik ya, boleh kitanya, boleh. Coba dibuka. Iya, dipegang, iya. Dibuka, coba dibuka. Pak Adi mempertahankan, iya dipegang. Dibuka, iya. Jangan. Iya, bisa nggak kira-kira dibuka? Nggak bisa. Oke, ya, oke, duduk boleh. Terima kasih, Pak Adi. Ya, jadi sesuatu yang berharga bagi kita itu sejatinya memang sangat sulit ya. Kita kontrol itu ada pada diri kita sendiri ya. Kita sebagai guru tidak bisa sepenuhnya mengontrol siswa. Jadi siswa itu punya keinginan sendiri. Guru tidak mutlak 100% bisa mengontrol apa yang akan dilakukan atau apa yang harus dilakukan oleh siswa Bapak Ibu. Next Pak Aswar. Nah, ini ada beberapa teori miskonsepsi, berarti teori-teori yang salah ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian punya pengalaman ya dari keempat miskonsepsi ini ya. Ada konsep-konsep yang kurang tepat bahwa guru mengontrol murid. Nah tadi ya, jadi kontrol yang punya kontrol itu adalah siswa, bukan murid. Siswa punya kontrol penuh atas dirinya sendiri. Siswa adalah manusia merdeka sesuai dengan kodratnya. Begitu Bapak Ibu. Manusia merdeka yang mandiri, yang bisa mengontrol dirinya sendiri Bapak Ibu. Jadi guru itu tidak bisa sepenuhnya mengontrol siswa. Itu ilusi yang pertama. Katanya ilusi, ini teori psikologi ya, bukan saya yang berbicara nih. Bukan saya yang membuat seperti itu. Ini teori-teori. Bapak Ibu bisa percaya, Bapak Ibu bisa menolak, tapi inilah teori yang ada begitu ya. Yang kedua, bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif membujuk ya, mengiming-imingi begitu Bapak Ibu, efektif dan bermanfaat. Jadi kalau kita memberikan hadiah, reward kepada siswa, itu ternyata tidak efektif Bapak Ibu, tidak efektif untuk kebermanfaatan siswa ke depannya. Jadi sebisa mungkin siswa itu bertindak, berlaku atas kesadaran dalam dirinya sendiri, bukan karena iming-iming atau bujuk rayu maut ya, rayuan maut seperti itu ya. Iya, guru BK mungkin yang sering ini ya. Iya, kamu nanti kalau ini nanti Pak Guru kasih permen, Pak Guru kasih buku, Pak Guru kasih pulpen. Nah, nanti nilai ditambahin. Nah iya, itu jadi itu konsep-konsep yang kurang sesuai begitu Bapak Ibu menurut teori dalam kontrol ini. Belum Pak Sur, belum ya, sabar ya Pak Sur ya, iya santai. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, ilusi yang ketiga bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kadang-kadang kita sering ya dalam dunia kerja, apalagi di perusahaan-perusahaan swasta gitu ya, ada bos yang memarahi karyawannya, membuat
karyawannya merasa bersalah. Sebenarnya itu tidak menguatkan karakter Bapak Ibu. Kalau sekarang lebih apa ya istilahnya bullying Bapak Ibu sekalian ya, bullying seperti itu, bahwa mengkritik anak kemudian membuat rasa bersalah anak begitu, kamu harusnya seperti ini, kamu gimana sih dan sebagainya. Nah itu sebenarnya adalah teori kontrol yang kurang tepat begitu menurut teori ini ya, miskonsepsi yang kurang tepat. Nah ini jadi bukannya menguatkan karakter siswa, kan katanya dulu ada Bapak Ibu pernah ikut ospek mungkin ya waktu kuliah ya begitu ya, atau MPLS MOS dulu ya, kan ada iya mengkritik anak kemudian membuat rasa bersalah, kamu kenapa topinya nggak dipakai, kamu kenapa ini dan sebagainya. Nah itu malah membuat anak nyalinya lebih ciut. Kadang kita berpikir bahwa itu sebagai bentuk pembentukan karakter agar anak mentalnya kuat begitu ya Bapak Ibu ya. Kan kalau di organisasi atau di ekstrakurikuler bahkan dulu ya, ini kalau kamu dikritik, kalau kamu diganyami, dibintal ya, namanya Pak Azur ya, ya katanya bisa membentuk mental yang kuat gitu, karakter yang kuat. Nah tapi menurut ini teori ini bahwa itu ternyata tidak menguatkan karakternya, tetapi justru malah menurunkan mental anak tersebut begitu. Dan ilusi yang ketiga atau teori miskonsepsi yang ketiga yaitu bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini, jadi kita sebagai orang tua siswa di sekolah sebisa mungkin menuntun anak agar melakukan hal-hal sesuai dengan kewajibannya, begitu. Jadi tidak memaksakan anak, kamu harus mengerjakan PR, nah dan sebagainya. Anak itu sebenarnya kalau misalkan dia disuruh mengerjakan PR atau apa, sebenarnya dia tidak mau ya. Ada yang beberapa yang tidak mau. Dia mau mengerjakan karena itu merupakan kebutuhan dasar dirinya. Oh iya, dia menyadari kebutuhan dasar dirinya. Oh iya, saya sekolah, saya harus mengerjakan PR, saya harus memperoleh nilai. Maka itu bukan karena bapak ibu yang memaksakan anak, tapi anak merelakan kontrol dirinya kepada si guru tadi, ya, untuk mengerjakan soal, untuk mengerjakan PR dan seterusnya. Begitu bapak ibu. Jadi ini miskonsepsi tentang teori kontrol yang kita sering hadapi dalam kehidupan sehari-hari bapak ibu. Lanjut Pak Azwar. Nah ini stimulus respon ya. Ini pandangan dulu dan sekarang bapak ibu, bahwa dulu kita memandang bahwa kebutuhan kita sama. Ternyata kebutuhan tiap orang berbeda-beda nih Pak Adib ya. Iya, mungkin saya butuhnya, mungkin karena belum punya rumah saya butuh rumah. Nah, dia mungkin sudah punya rumah, tidak butuh rumah lagi, butuhnya apa begitu. Nah, kebutuhan uang ya dia ya. Oh, sawah, iya sawah, duit ya. Seperti itu. Jadi kebutuhan kita berbeda-beda. Kebutuhan siswa juga sama, berbeda-beda kebutuhannya Bapak Ibu sekalian. Kemudian dulu kita melihat semua orang melihat hal yang sama, tetapi setiap orang itu memiliki sudut pandang yang berbeda. Gambaran orang itu berbeda-beda dalam menghadapi sesuatu atau mempelajari sesuatu. Ya, berbeda-beda Bapak Ibu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, memaksakan pendapat seperti itu. Padahal seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang apa yang akan kita kerjakan. Simple Bapak Ibu guru. Dalam rapat kita kan berpendapat, ada yang berpendapat A, B, C, D, E. Nah, kita tidak bisa memaksakan pendapat kita kepada orang banyak seperti itu ya. Tapi sebisa mungkin kita berusaha memahami, berkolaborasi dengan orang lain, mencari tahu solusi terbaik dari apa yang akan kita kerjakan begitu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya dulu seperti itu ya. Sekarang yang benar, atau mungkin ini ya, menurut teori ini yang benar hanya Anda atau diri sendirilah yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi Anda punya kemerdekaan terhadap tubuh, terhadap sikap, terhadap perbuatan dari dirinya sendiri. Anak juga seperti itu Bapak Ibu guru. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau bocah wis diiming-imingi, wis dielus-elus, dipuk-puk gitu ya. Terus kemudian akhirnya kalau sudah tidak bisa kita paksa. Wis, kamu harus seperti ini. Nah, padahal ada yang lebih baik, katanya ini ada kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan. Kau pengennya apa sih? Pengennya ini ya. Kita cari jalan keluarnya bagaimana yang terbaik.
Kemudian model berpikir menang dan kalah. Ya, kita ingin merasa mengalahkan orang lain, padahal ayo kita bareng-bareng di sini kita cari win-win solution dari apa yang akan kita kerjakan, begitu Bapak Ibu. Lanjut Pak Aswar, yang terlalu banyak ngomong saya nanti ya. Nah, sekarang ini mengenai disiplin positif, materi pertama kita yaitu mengenai disiplin positif. Gambarnya siapa itu Bapak Ibu? SpongeBob ya, sering nonton ya Bu Indah ya? Iya. Pernah apa sering? Sering ya. Nah, dari kata atau ya disiplin positif ini, kira-kira menurut Bapak Ibu apa sih disiplin positif? Monggo bisa berpendapat, atau apa sih contoh-contoh penerapan disiplin positif yang pernah Bapak Ibu alami? Silakan Pak Wildan. Mic-nya ada ya itu ya. Apa sih? Iya, contoh dari disiplin positif. Apa sih yang terbersih dalam pikiran Bapak Ibu kalau mendengar kata disiplin positif? Gak apa-apa ya Pak Adi ya. Disiplin positif. Disiplin ada positifnya begitu. Nah, kira-kira bagaimana Pak? Menurut saya untuk disiplin positif itu berkaitan dengan sifat dan karakter kita terhadap pada saat mengajar. Jadi kita tidak boleh berpikir negatif, karena itu pertanyaan positif berarti ada negatif. Dalam hal tersebut kita tidak boleh langsung menjustis karena kita tidak tahu permasalahan siswa yang dihadapi pada saat itu juga. Terus yang kedua, pada saat melakukan kita menghadapi siswa, berarti kita harus berpikir yang jernih, bukan yang negatif. Selalu berpikir positif dalam hal apapun. Ya, di antaranya mereka berangkat pagi sudah tergesa-gesa, kita tidak tahu tapi langsung menjustis siswa tersebut bla 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 gitu. Maka sebaiknya seorang guru kita juga harus, seorang pendidik, berpikir positif dan disiplin bagaimana caranya untuk menghadapi siswa yang berbagai karakter. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali buat Pak. Tepuk tangan buat Pak Adi, luar biasa sekali. Ya, Pak Adi langsung memberikan contoh tadi ya, disiplin positif, bahwa kita senantiasa harus berpikir positif dalam mendisiplinkan anak, begitu ya Pak Adi ya. Anak datang terlambat, ya kita tidak langsung menghukum atau menjudgment, kamu terlambat langsung ini lari dan sebagainya, tapi kita tanyakan dulu kenapa terlambat, bagaimana, apa sih kalau terlambat itu berarti melanggar keyakinan kelas atau peraturan apa. Nah, anak disadarkan seperti itu. Nanti kita bahas di restitusi ya Pak Aswar ya. Iya, nanti Pak Aswar nanti yang jelaskan. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang mau menjelaskan terkait Bu Nurul? Iya, tentang disiplin positif. Kalau dari katanya disiplin positif, berarti disiplin itu suatu kebiasaan yang ditanamkan dari dalam diri. Karena kita tahu ada dampak yang akan muncul. Contoh nih, kalau kita para guru berangkat ke sekolah itu berangkat pagi itu takut karena mesin pinjer atau karena memang kesadaran kita bahwa berangkat ya sudah sepatutnya on time, berangkat pagi agar semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Ya, luar biasa. Kesadarannya memang dari dalam diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu. Ya, luar biasa. Ada lagi? Cukup. Cukup. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Bu Nurul, Bapak Ibu sekalian. Ya, kebiasaan ya Bu Nurul ya, berarti ya kebiasaan tadi ya kita kalau berangkat ke sekolah itu tepat waktu itu karena apa sih motivasinya, begitu ya Bu Nurul ya? Iya. Nanti kita bahas di teori motivasi Bapak Ibu, ada semua nanti. Ya baik Pak Azwar, bisa dilanjut? Iya. Jadi ini kalau menurut modul 1.4 ini bahwa disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Menerapkan disiplin, anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri, sadar secara diri, tidak karena faktor-faktor luar ya, tapi dari dalam dirinya sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya kasih garis tanda merah itu ya Bapak Ibu sekalian ya.
tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, monggo Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu apa saja sih nilai-nilai kebajikan yang ada di sekitar kita? Monggo, silakan bisa berpendapat Bapak Ibu sekalian. Apa sih nilai-nilai kebajikan yang ada di sekitar kita? Bu Ludi, monggo. Bu Enda, Bu Indah. Nilai-nilai kebajikan. Contohnya apa nih Bapak Ibu sekalian? Oh, Pak Adi lagi. Oh, Bu Enda, iya. Nggak apa-apa Bu, ini diskusi Bu. Iya. Ya, sambil mic, iya. Monggo Ibu Enda, nggak apa-apa Ibu, ini diskusi ya. Bebas berpendapat. Iya, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai kebaikan dalam sehari-hari Ibu. Contohnya apa nilai-nilainya? Untuk nilai-nilai kebajikan contohnya mungkin untuk membantu sesama siswa Iya. yang kesulitan untuk memahami materi. Iya, kepedulian berarti ya, peduli ya. Iya. Terus kalau semisal ada ya gambarnya untuk membantu lah gitu Iya, iya, Membantu iya. yang susah-susah gitu. Iya, Selama diri yang menolong itu mampu. Oh iya, saling tolong menolong begitu ya Ibu. Itu kan nilai-nilai kebajikan ya, saling tolong menolong, terus kepedulian terhadap sesama warga sekolah, itu kan nilai kebajikan nih. Ada lagi Bapak Ibu? Iya Bu Dia, silakan. Nih. Baik, dari kata-katanya saja sudah jelas nilai-nilai kebajikan. Yang namanya kebajikan itu kan berarti kebaikan. Iya, sebenarnya, kebaikan, Pak. betul. Jadi kalau di sekolah itu, kalau misalkan di dalam kelas kita ketika mengajar, Iya. kalau misalkan kok anak tidak mendengarkan, rasanya bagaimana kayak gitu. Iya, betul. Jadi sebelum Sakit. kegiatan pembelajaran itu biasanya diterapkan kesepakatan kelas ya. Betul. Kesepakatan kelas itu seperti menghargai Iya. ketika Bapak Ibu guru atau siapapun yang sedang berbicara atau menghormati Bapak Ibu guru. Jadi nilai kebajikan yang ada di dalam tadi itu seperti menghormati dan menghargai, terus kemudian berbuat baik kepada sama, saling membantu seperti itu iya, Pak. saling Terima menghargai. kasih. Betul. Lagi Iya. Ibu Dia. Terima kasih, tepuk tangan dong Ibu Dia ya Rahmati. Nah, ya Bu Dia mungkin sudah sering sekali ya melakukan atau menerapkan nilai-nilai kebijakan di sekolah ya, tadi saling menghargai, saling menghormati sesama guru, sesama siswa, sesama karyawan ya. Begitu. Kita lihat, nah ini ada banyak sekali ya Ibu Bapak nilai-nilai kebajikan yang sering kita temui ya. Peduli ya tadi ya Bu Indah ya tadi ya, temannya sedang kesusahan ya ditolong, peduli ya. Kemudian rajin, kemudian kebersihan ya, ini yang tadi yang kita bahas dengan Bapak Kepala Sekolah. Nah, kita menanamkan nilai-nilai kebersihan ya, kita ngomong 5 menit kepada siswa untuk senantiasa menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Kemudian toleransi ya, harga diri, kejujuran. Nah, ini kejujuran yang saya kira ini luar biasa ya Bapak Ibu ya, cukup penting ya bagi siswa, karena sekarang banyak itu ya kita sedang melihat sendiri kondisi pemerintahan sekarang saya merembet ke situ sedikit ya, ada kejadian luar biasa, ada mahasiswa demo dan sebagainya itu ya. Kemudian nilai tanggung jawab, nah ini tanggung jawab juga penting Bapak Ibu, siswa dilatih bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, begitu ya, bertanggung jawab. Kemudian apalagi itu ya, pengertian, rendah hati, gotong royong tadi yang disampaikan oleh Bu Dia, gotong royong dalam kegiatan yang baik begitu. Lanjut Pak Aswar. Nah, nilai-nilai kebajikan yang banyak tadi Bapak Ibu guru sejatinya itu sudah masuk ke dalam 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Seperti tadi toleransi masuknya ke dalam nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kejujuran juga sama, masuknya ke beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mandiri tadi ya, nilai kebajikan mandiri, berkebinekaan global, termasuk dari toleransi itu ya, berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian kreatif ya, siswa mampu menghasilkan produk-produk yang baru, yang kreatif, yang bermanfaat bagi dirinya, serta bernalar kritis Bapak Ibu. Semua nilai-nilai kebajikan tadi kita rangkum dalam 6 karakter profil pelajar Pancasila, karena sejatinya dalam kurikulum Merdeka Bapak Ibu sekalian, kita ingin siswa kita ini mencapai 6 atau memiliki 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Siswa
punya nilai beriman bertakwa, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, bagaimana caranya kita membelajarkan siswa agar mencapai profil pelajar Pancasila ini tadi ya, berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang sudah tadi Bapak Ibu lihat bersama. Lanjut Pak Aswar. Nah, ini fotonya Pak Joko ya, Pak Jokonya nggak ada ya. Harusnya tadi Pak Joko di sini ya. Pak Adib ya harusnya ya. Iya. Ini disiplin positif lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Jadi dalam bertindak, dalam berperilaku, nah, kita mampu mengontrol diri kita sendiri, tidak berlebihan, tidak merugikan orang lain dan sebagainya. Lanjut Pak Aswar. Nah, ini siapa ini? Nah, ini disiplin positif, salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu, tanpa imbalan, ini poin yang menurut saya penting ya Bapak Ibu sekalian ya, tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi siswa itu berkegiatan, berperilaku yang baik-baik sesuai nilai kebajikan positif itu karena berasal dari dalam dirinya sendiri Bapak Ibu, bukan karena ingin mendapatkan imbalan, bukan karena diancam atau bukan karena dihukum atau dipaksa begitu ya. Nah begitu, jadi yang penting dalam penerapan disiplin menurut saya ini, jadi siswa harus bisa menumbuhkan kesadaran dirinya sendiri, bukan karena imbalan, ancaman, hukuman, agar dalam menciptakan tadi ya, menciptakan disiplin tadi. Lanjut Pak Aswar. Nah, selesai ya materi mengenai disiplin positif. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan melanjutkan kembali materi mengenai motivasi perilaku manusia. Silakan Pak Aswar dilanjutkan. Iya. Nah, ini pertanyaan lagi Bapak Ibu. Apa sih sebenarnya motivasi itu? Monggo, Bu Indah belum tadi ya kayaknya ya. Iya. Monggo Bu Indah, motivasi itu apa Bu Indah? Menurut Bu Indah? Monggo Bu Indah. Menurut saya motivasi itu kayak semacam kesadaran diri yang datang dari dalam diri untuk apa ya, mencapai sesuatu yang diharapkan, diinginkan ya lagi. Ya jadi apa tadi kesadaran diri ya? Dari diri sendiri. Oke, ada lagi? Silakan. Pak Adi, Pak Wildan, Pak Buludi. Oh, jangan malu-malu ya, santai saja ya. Oke, mau Buludi? Oke, lanjut saja Pak Azhar berarti ya, nggak apa-apa. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, motivasi adalah dorongan. Benar ya kata Bu Indah tadi ya, muncul dari dalam diri seseorang Bu Indah, betul ya, dari dalam diri sendiri untuk melakukan atau berpikir dengan tadi tujuannya Bu Indah ya, mengharapkan apa sih yang mau kita tuju ya, baik secara sadar maupun tidak sadar. Sama berarti, benar ya Bu Indah tadi ya. Nah ini ada satu kasus Bapak Ibu sekalian, Pak Guru mungkin bisa sambil membaca di slide yang saya tampilkan. Sebagai seorang guru, tadi yang disampaikan Bu Nurul tadi ya, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Bu Ludi datang ke kelas pukul 7 tepat misalnya. Nah, Bu Ludi kenapa sih bisa datang ke kelas jam 7 tepat waktu? Motivasinya apa Bu Ludi? Kenapa Bu Ludi? Nah, sebentar ya. Kalau Mbak Hadir ya, kalau misalnya ya. Nah, bisanya kenapa sih Bu Ludi datang ke kelas tepat waktu? Nah, ini ada 3 alasan Bapak Ibu sekalian. Ada 3 alasan. Alasan yang pertama, karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda. Bu Dia sukanya kayak gitu ya Bu Ludi ya. Gimana sih Bu Ludi? Sudah jam 7 nggak masuk-masuk ya. Nah, itu yang pertama, karena tidak ingin ditegur. Alasan yang pertama ya Bu Ludi ya. Alasan yang kedua, ingin mendapatkan pujian dari Pak Slamet gitu ya misalkan ya. Bu Ludi hebat ya, kan pas Slamet suka keliling itu ya. Nah, ya sudah masuk Bu Ludi hebat ya, dipuji ya. Alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, nah ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri,
untuk bisa menjadi teladan bagi murid-murid kita. Nah, kira-kira Bu Ludi, nah ini saya tanya Bu Ludi nih, baru tanya ini ya. Kira-kira dari 3 alasan itu mana yang Bu Ludi akan Bu Ludi pilih dari dalam hati sendiri? Monggo, Bu Ludi. Alasannya yaitu nomor 3. Oh, nomor 3. Iya, coba dibacakan Bu Ludi, kenapa nomor 3? Ingin menjadi teladan ya Bu Ludi ya. Iya. Menjadi teladan bagi iya ingin menjadi teladan yang baik ya, itu ya, menghargai waktu, iya, sebagai teladan bagi murid-murid ya, karena nanti murid-murid akan mencontoh dari tindakan gurunya begitu ya Bu Ludi ya, kira-kira ya. Iya. Jadi kalau kita datang tepat waktu, siswa juga kemungkinan akan datang tepat waktu. Iya, karena kita di sini guru katanya apa istilahnya, ingarso mangun karso ingmadyo mangun karso. Iya, saya terbalik-balik ya. Iyalah, begitulah ya Bu Ludi ya. Iya. Intinya menjadi teladan, di depan memberikan contoh begitu ya Pak Azwar ya, di belakang memberikan dorongan begitu. Oke, lanjut Pak Azwar. Iya. Nah, satu lagi pertanyaan ini saya lemparkan kepada Bapak Ibu sekalian. Bila di sekolah Anda tidak ada tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, tidak ada aturan, laka fijer Bapak Ibu. Iya, laka fijer. Dan tidak ada surat teguran bagi guru yang terlambat, laka SP-SP-nan. Iya. Dan tidak ada atasan yang memuji, hebat ya Pak Fabri nanti tengah itu terus ya. Nggak ada yang seperti itu. Nah, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Nah, jelaskan alasannya Pak Adib, Pak Wildan. Oh iya, silakan. Kita sambil duduk ya. Iya, monggo. Iya, terima kasih. Iya. Waktunya. Iya, siap. Yang pasti saya akan datang tepat waktu juga. Oh iya, tepuk tangan dong. Iya. Guru teladan ini ya. Iya. Salah satunya yang memotivasi saya agar datang tepat waktu, yaitu salah satunya tadi. Ya, yang pertama kewajiban. Kewajiban ya, betul, tanggung jawab ini Pak Adi, betul, laras. Bertanggung jawab mencontohkan kepada peserta didik agar mampu bersifat atau bertanggung jawab. Oh iya, bertanggung jawab. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu sekalian atas jawaban Pak Adi. Iya, luar biasa ya. Berarti Pak Adi akan tetap datang tepat waktu ya. Libur ya Pak Adi ya. Iya ya. Oke, baik, lanjut Pak Azhar. Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi ini yang tadi kita bahas bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia dalam berkegiatan atau dalam berperilaku ya ini ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita datang terlambat, vision yang terlambat, otomatis kan kalau yang guru biasanya atau tenaga administrasi kan ada potongan TPP ya itu ya. Nah, itu kan untuk menghindari hukuman itu tadi misalnya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalkan tadi ya ujian atau mungkin tadi ya yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, lomba kebersihan tadi, lomba kebersihan kan ada imbalannya itu ya, maka kita termotivasi untuk membersihkan kelas. Nah, ini motivasi yang kedua. Motivasi 1 dan motivasi 2 ini adalah motivasi yang berasal dari luar atau motivasi eksternal. Nah, tadi yang Pak Adi jawab berarti masuk ke dalam motivasi yang ketiga. Oh maaf, ini internal ya, salah kalimatnya, motivasi internal. Iya. Ya seru-seru dia. Ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Saya guru,
Saya punya tanggung jawab, saya sebagai ASN sudah disumpah setia oleh negara begitu ya, ada tanggung jawabnya, maka saya menghargai apa yang saya ucapkan, apa yang saya sumpahkan, apa yang saya janjikan begitu. Saya sebagai seorang guru punya nilai, punya moral sehingga ya saya mampu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang saya percayai tadi ya. Nilai tanggung jawab, saya bertanggung jawab terhadap siswa, saya bertanggung jawab terhadap pekerjaan saya di sini. Saya sebagai guru, saya sebagai ASN, saya punya tanggung jawab begitu. Maka dengan motivasi internal ini, maka kedepannya insya Allah nanti akan bisa memberikan pelajaran yang lebih baik kepada siswa-siswa kita. Kita dapat memberikan teladan-teladan yang baik kepada anak-anak kita begitu Bapak Ibu, demi tadi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Muaranya di situ. Lanjut Pak Aswar. Nah, ini materi terakhir dari saya, yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar Bapak Ibu apa sih? Makanan, uang. Ya, saya tanya saja nih. Ya, secara itu. Kira-kira apa Pak Fahmi? Kebutuhan dasar Pak Fahmi? Nggih, monggo. Percintaan. Sambil dimakan Bapak Ibu, minum monggo. Nggih Pak Adit. Iya. Kalau menurut saya kebutuhan dasar manusia untuk saat ini ya salah satunya memang materi nggih, Bapak Ibu. Yang pertama materi, yang kedua itu karena kita seorang pendidik mungkin kita juga butuh ilmu juga Pak. Betul, pengetahuan. Iya. Mungkin dari saya hanya itu. Oke, baik Pak Fahmi, terima kasih. Yang lain monggo silakan Bu Dia. Iya. Baik, untuk kebutuhan dasar manusia menurut saya itu karena saya sebagai manusia itu ingin disayangi Pak. Oh, ingin disayangi. Siapa Bu? Terus Oleh siapa? ingin bahagia. Oh, ingin bahagia. Iya, Kan sama. setiap manusia pengennya bahagia ya, nggak Betul. seperti itu. Siap Bu Dia. Oke, terima kasih Pak Fahmi dengan Bu Dia. Baik Bapak Ibu sekalian, memang kebutuhan dasar manusia tadi ya yang jelas kita butuh makan, butuh minum, betul? Nggih, butuh makan, butuh minum. Kita butuh rasa aman, rasa nyaman. Nah, coba Pak Aswadi ganti slide-nya. Nah ini, jadi kalau dalam teori di modul 1.4 ini ada 5 Bapak Ibu sekalian, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup pasti. Ini dasar sekali Bapak Ibu. Makan, minum, ya, rumah, tempat tinggal dan sebagainya. Ini berarti kebutuhan dasar bertahan hidup yang pertama. Kebutuhan biologis Pak Aswar. Oh iya wis. Iya. Orang sih gunung bojo, iya 2 ya. Belum butuh ya Bu? Iya belum butuh. Iya alam. Kemudian kasih sayang Bu Dia tadi ya, dan rasa ingin diterima. Nah kita butuh kasih sayang, betul apa tidak Bapak Ibu? Iya butuh kasih sayang ya. Bu Indah butuh kasih sayang? Butuh banget. Iya. Ya, baik. Yang berikutnya penguasaan. Kita ingin menguasai sesuatu Bapak Ibu, memiliki harta, memiliki rumah, memiliki pengetahuan termasuk tadi ya Pak Fahmi ya. Dan yang keempat, kebebasan. Kita ya sering ya kita pengennya kemana gitu jalan-jalan ya, menghindari kepenatan pekerjaan ya, healing ya bahasa itunya. Iya betul, kita butuh kebebasan Bapak Ibu. Anak-anak pun sama Bapak Ibu ya. Anak-anak kalau dalam kelas terus bosan ya, pengennya metu, pengennya keluar begitu ya. Nah itu salah satu memang sifat dasarnya manusia, pengennya bebas begitu, tidak dikekang oleh aturan, tidak dikekang oleh ya tadi ya, aturan-aturan di dalam dunia kerja kita, lingkungan kita seperti itu. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Pengen senang-senang ya Bapak Ibu ya? Iya dong, ya pengen healing-healing, bersenang-senang begitu ya. Ya sudah sifat alaminya manusia begitu menurut teori ini. Ya, teori kebutuhan dasar manusia. Lanjut Pak Aswar. Nah, ini satu kasus lagi Bapak Ibu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Murid melakukan perbuatan
tercela ya, pelanggar peraturan itu karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Menurut Bapak Ibu setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju Bu Indah? Kayaknya ya, alasannya apa kira-kira? Pak siapa? Pak Wildan? Mau nggak Pak Wildan? Apa karena iya murid nakal ya dalam tanda kutip ya, itu karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apakah demikian Pak Wildan? Betul. Alasannya apa Pak Wildan? Kenapa Pak Wildan? Kenapa gagal? Ini pendapat pribadi. Iya silakan. Mungkin bisa jadi benar, bisa jadi salah. Apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dan apa yang diinginkan oleh siswa itu sedikit banyak berbeda. Jadi penerimaan siswa akhirnya mungkin tidak senang, tidak bahagia, dan menimbulkan respon-respon yang mungkin dilihat Bapak Ibu guru kurang positif. Mungkin Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut Pak Azwar slide berikutnya. Ya, jadi benar ya kata Pak Wildan tadi, memang karena murid gagal tadi ya memenuhi kebutuhan dasar dirinya, sehingga murid bersikap kurang sopan atau bersikap melanggar tata tertib dan sebagainya. Nah, ini ada studi kasus Bapak Ibu, ada seorang guru namanya Bu Sulaiha, guru wali kelas 9H. 9H siapa ya? Oh Pak Adib ya. Bu Sulaiha. Nah, muridnya namanya Tommy. Bagus Tommy ya. Tommy. Nah, Tommy ini sering meminta bekal makan siang temennya dengan paksa, nyukuti malmil gitu ya, nyukuti tempe, nyukuti tahu, nyukuti apa begitu ya. Nah, jika menghadapi si Tommy ini, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan yang pertama? Yang kedua, alasannya si ini bukan Tommy ya, bukan Doni ya. Alasan Tommy melakukan itu apa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Jahil. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Kenapa sih Tommy itu? Menurut Bapak Ibu, apa namanya ya, imajinasi Bapak Ibu, kira-kira kenapa Tommy suka mengambil jatah makan siang temennya? Kebutuhannya tidak terpenuhi, mungkin dia di rumah tidak diberikan bekal oleh orang tuanya, begitu ya. Nah, sebagai seorang guru, kira-kira Bapak Ibu akan melakukan apa kepada Tommy? Ya, tentu kalau dalam teori-teori yang tadi kita sudah kita bahas ya, kita konfirmasi dulu ya. Tadi seperti Bu siapa Nurul apa siapa tadi, konfirmasi dulu, tanyakan dulu alasannya. Kata Pak Adi tadi, ditanyakan dulu alasannya apa sih, kenapa kamu suka mengambil bekal temannya dan seterusnya. Lanjut Pak Azwar. Nah ini ada beberapa alasan ya dari Tommy ya. Jadi dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar dia untuk bertahan hidup, nah tadi ya, itu gagal dipenuhi oleh si Tommy ini. Lanjut Pak Aswar. Nah alasan yang kedua, dia pengen diperhatikan temennya Bapak Ibu. Iya begitu ya, caper ya, iya caper. Nah kurang perhatian, bisa jadi pengen diperhatikan oleh wali kelasnya begitu ya, belum dia. Iya. Lanjut Pak Azwar. Nah yang ketiga, maka Tommy karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan, pengen ngakai kancane begitu. Iya. Lanjut Pak Azwar. Nah yang keempat, dia merasa bosan dengan bekal makan. Dia dibawakan bekal oleh ibunya, tapi bosen ya, bekalnya kayak kue tok. Nah misalnya pengen coba makanan yang lainnya. Nah sehingga Tommy tadi gagal memenuhi kebutuhan kebebasannya tadi. Lanjut Pak Azwar. Nah yang kelima ya iseng ya, karena iseng Bapak Ibu. Nah maka dia pengen bersenang-senang dengan keisingannya tadi, ya pengen senang-senang kayak gitu. Lanjut Pak Azwar. Nah sudah Bapak Ibu sekalian, ini nggak usah ya, nanti Pak Azwar ya. Iya, keyakinan kelas. Jadi dari saya itu Bapak Ibu guru hebat sekalian. Kemudian saya sendiri dalam aksi nyata di penerapan budaya positif ini sudah melakukan simulasi Bapak Ibu guru, bisa dilihat di YouTube Pak Azwar ya, YouTube saya. Subscribe ya. Ya ini saya tampilkan sedikit tentang penerapan budaya positif, yaitu mengenai
segitiga restitusi Bapak Ibu. Apakah sesuai dengan dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Mutakin, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tegal. Pada video kali ini saya akan membahas demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif mengenai segitiga restitusi. Ya, jadi saya menerapkan, mensimulasikan mengenai penerapan segitiga restitusi dalam rangka menghadirkan budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Nah, ini bisa dilihat. Segitiga restitusi sendiri adalah suatu proses. Ya, proses dialog. Jadi bentuknya dialog Bapak Ibu, percakapan dengan siswa. Ya, dari orang tua atau guru kepada siswanya, tujuannya agar siswa mandiri dan bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dia lakukan Bapak Ibu. Namanya segitiga restitusi. Tahapannya ada, dialog, saya cepatkan saja ya. Nah, tahapannya ada 3, yaitu pertama menstabilkan identitas. Ya, jadi menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan siswa yang salah. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Yang saya lakukan ini, yang saya percepat saja ya. Nah, ini ada satu kasus yang saya simulasikan. Yolan kelas 9C itu tidak terima PR dan ulangannya dicontek temannya sehingga ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Dari kasus ini saya menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu dengan tahapan-tahapannya. Di antaranya yang pertama, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi menanyakan kepada Yolan, nah alasannya. Pak Faisal, dengar kamu bertengkar ya sama Satan ya? Ya Pak, Yolan kesel sih sama Satan. Kenapa kesel? Satan terus menyuruh mencontek PS saya. Iya. Juga dia mencontek ulang saya. Oh begitu ya. Kalau Pak Guru jadi kamu juga Pak Guru pasti kesel ya Yolan ya, manusiawi ya. Nah, tadi apa yang kamu lakukan terhadap Satan? Marah-marah Pak, tanpa sadar juga saya menggugat meja Satan. Oh ya, jadi menanyakan ya, kenapa sih kamu seperti itu? Nah, terus dia menjawab, saya kesel mendobrak mejanya si Satan begitu ya. Iya. Oke, baik. Kamu pasti punya alasan. Nah, kemudian saya memvalidasi tindakannya si Yolan. Kenapa sih kamu melakukan hal seperti itu? Kita validasi dengan meja Satan. Apa kira-kira alasan kamu? Ya Pak, masa saya diam saja? Satan terus saya sudah mengerjakan PR dengan susah payah. Seenaknya Satan malah mencetak PR milik saya, tidak mau berusaha sendiri. Oke, baik ya. Jadi menanyakan bersusah alasannya ya. Mencontek. Terus yang terakhir, mana yang terakhir? Ya. Kira-kira kita diskusikan apa yang ini lakukan untuk memperbaiki masalah. Menanyakan keyakinan kelas Bapak Ibu. Ya, menanyakan keyakinan kelasnya kita. Melaporkan ke guru mapel atau wali kelas. Oh iya, betul sekali Yolan, tindakan yang akan kamu lakukan. Ya, semoga kamu bisa memperbaiki masalah ini. Ya, jadi Yolan nanti tidak akan seperti itu lagi. Dia akan melaporkan kepada wali kelas atau gurunya. Jadi dia berjanji tidak akan marah-marah lagi begitu, tapi akan mencoba melaporkan masalah kepada wali kelas atau gurunya begitu. Nah, itu Bapak Ibu yang sudah saya lakukan. Ini yang satunya Asta ini, si Asta. Nah, Asta kalau ini datang terlambat Bapak Ibu. Nah, Asta datang terlambat. Nah, kemudian saya melakukan dialog ya dalam segitiga restitusi tadi, berdialog sama seperti tadi ya. Jadi menstabilkan identitas dulu, kemudian memvalidasi kesalahannya, dan yang terakhir tadi apa namanya menanyakan keyakinan. Tapi Pak Guru berusaha untuk tidak terlambat lagi. Baik Asta, sekarang kita akan cari solusi. Nah, solusi ya, menanyakan keyakinan. Ya, setuju Pak. Oke, siap Asta. Iya Pak. Nah, kira-kira kenapa sih kamu sering terlambat akhir-akhir ini? Iya, Asta. Oke, memang sering terlambat ya Asta memang. Kenyataannya sering terlambat. Kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita sudah sepakati? Ingat. Nah, ini menanyakan keyakinan, kelas. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar Asta? Kedisiplinan Pak. Kedisiplinan, baik. Menurut kamu, kedisiplinan itu penting apa tidak? Penting Pak, karena dapat membuat saya tepat waktu ke sekolah.
dan bisa menghargai waktu. Oke, bagus sekali Asta. Nah, dengan menghargai waktu, kamu maka bisa lebih disiplin lagi di sekolah, dan dengan disiplin kamu maka akan lebih cerah masa depannya, bisa meraih cita-cita yang kamu inginkan. Iya Pak, minta maaf Pak. Baik Asta. Ya, oke. Kira-kira apa- Cukup ya Bapak Ibu ya. Jadi itu untuk segitiga live itu sendiri nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak saya, Bapak Azwar Hakim SPD. Ya, dari saya cukup Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian, atas kontribusi Bapak Ibu, atas pendapat, masukan dan sebagainya. Semoga yang kecil ini bisa bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Cukup dari saya sendiri. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.